Sekarang saya akan menjelaskan untuk saudaraku yang mengenai pelet, yang mengenai ilmu sihir, sihir, santet, dan teluk yang ditujukan untuk menyalahi diri panjenengan atau ditujukan untuk menjadikan diri menderita. Ini biasanya yang melakukan seperti ini, sihir atau santet atau teluk ini biasanya orang-orang yang tidak jauh dari diri panjenengan. Contohnya bisa saudara atau rekan kerja atau teman atau lainnya. Itu biasanya rata-rata seperti itu. Karena orang yang ingin menghancurkan karir jenengan, ingin menghancurkan, mohon maaf sebentar saya tinggal dulu. Tadi untuk ciri orang yang sudah terkena atau ciri orang yang terkena ilmu kiriman sihir, ilmu santet atau ilmu teluk yang ditujukan menjadikan diri panjenengan bisa menjadikan menderita, dijadikan untuk sakit, untuk dan lainnya. Namanya sihir teluk ini memang tujuannya tidak baik. Yang pertama membuat menderita, yang menyalahi, itu memang tujuan utama ini. Ini biasanya yang melakukan itu orang-orang terdekat diri panjenengan, orang-orang yang sirik, orang-orang yang dengki, orang-orang yang ingin menjatuhkan diri panjenengan atau tidak senang melihat diri panjenengan bahagia. Ini biasanya banyak orang yang ingin menyalahi diri panjenengan. Itu kalau untuk ciri yang pertama apa saja, Ki? Kalau orang yang sudah terkena ilmu sihir, orang yang sudah terkena ilmu santet atau ilmu teluk itu apa saja? Yang pertama, ini pasti ini perlu dipahami nih saudaraku. Susah tidur, gelisah. Susah tidur ini, susah tidurnya karena apa? Seandainya sudah merasa ngantuk, terus diri panjenengan ini merem saja, matanya terpejam, tapi pikirannya tidak bisa tidur. Itu ciri yang pertama. Kalau untuk ciri yang kedua ini biasanya kalau ini merasakan sakitnya ini, kalau biasanya itu di perut, di punggung, dan di kepala. Kalau biasanya rata-rata 99% energi sihir itu biasanya ada di perut. Kalau diperiksa ke dokter, kalau di dalam medis itu biasanya bilangnya sakit emah atau sakit GERD itu gitu, sakit emah. Perutnya kembung, perutnya membesar, tapi dicek di dokter, di laborat, di di ronsen, itu tidak kelihatan sakitnya. Tapi kok sakitnya kok berlanjutan, terus menerus, semakin hari sudah diobatin, sudah melakukan apapun itu, tapi sakitnya kok tidak sembuh-sembuh. Itu biasanya di perut. 99% energi sihir biasanya merasuknya ke perut, ke kepala, dan ke punggung. Punggung di sini, di bawah kepala ini, di perut, di kepala, terus di punggung. Itu biasanya kalau didiagnosa dokter sih bilangnya sakit emah atau liver dan lainnya. Namun itu bisa termasuk ke dalam ilmu sihir. Itu untuk di dalam spiritual. Seperti itu ya. Terus yang kedua, di dalam rumah diri panjenengan itu tidak pernah akur, sering berantem, terus tidak ada keharmonisan. Contohnya diri panjenengan sudah rumah tangga itu berantem terus, hawanya panas di dalam rumah, tidak pernah ada kecocokan. Contohnya masalah dikit sering berantem, terus ada apa-apa berantem, menjadikan pertengkaran. Itu memang ditujukan jika untuk memisahkan hubungan jenengan atau ingin menyalahi diri panjenengan. Terus yang ketiga, yaitu biasanya malas untuk beribadah. Contohnya biasanya diri panjenengan ini biasanya ibadahnya itu rajin, terus biasanya itu tidak pernah telat menjalankan ibadah. Itu rasanya gitu, pengen ibadah, tapi sudah waktunya malas. Itulah namanya pengaruh dari ilmu sihir. Terus mimpi buruk ini memang energi yang memang biasanya ini kan adalah jin yang tidak baik atau roh gaib, atau kalau bahasa Jawane ini lelembut
yang dikirimkan ke dalam diri seseorang untuk mempengaruhi hati seseorang, untuk merusak jiwanya, untuk merusak raganya, menjadikan seseorang ini menderita. Seperti itu. Terus yang terakhir ini biasanya nafsunya itu besar. Nafsu amarah, terus nafsu dalam batin ibaratnya hubungan ranjang itu akan menggebu-gebu. Karena apa? Karena secara tidak langsung diri seseorang ini sudah diikutin sama setan, sama jin yang menjadikan hawa nafsunya selalu menggebu-gebu. Contohnya hawa nafsu, contoh bisa hawa nafsu rumah tangganya, masalah ranjangnya, itu nafsunya menggebu-gebu. Terus nafsu amarah itu juga sama seperti itu.